Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Lilis Aprianti dengan NPM C1B022004, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Pada dasarnya, bahasa Melayu tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu Melayu Tinggi dan Melayu Pasar. Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi. Bahasa Melayu Tinggi digunakan oleh kalangan kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit, penggunaannya sangat halus, penuh sindiran, dan kurang ekspresif. Sedangkan Melayu Pasar sangat lentur, mudah dimengerti dan ekspresif. Toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bahasa Melayu Pasar ini mirip dengan bahasa Indonesia yang baik seperti yang sekarang ini, karena digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi. Bahasa Melayu Pasar inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu di Pulau Sumatera dapat dilihat dari beberapa bukti peninggalan berikut. Yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minyetujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Yang kedua, prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. 3. Prasasti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Yang keempat, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. 5. Prasasti Karangbrahi Bangko Merangki Jambi pada tahun 688 Masehi. Semua prasasti tersebut beraksara Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Hal ini memberi petunjuk bahwa bahasa Melayu dalam bentuk bahasa Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu di Indonesia juga dikenal sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan dan perdagangan di Nusantara. Namun pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya saat itu mencapai 360 lebih bahasa. Jadi bahasa Melayu adalah bahasa kedua setelah bahasa daerah tersebut. Dengan digunakannya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan atau alat komunikasi sehari-hari dan bahasa perdagangan, masyarakat tidak merasa bahasa daerahnya tersaingi. Masyarakat menyadari bahwa bahasa daerah mereka tidak dapat dipakai sebagai alat perhubungan antar suku maupun antar pedagang dari berbagai negara. Sebagai contoh bahasa Jawa, jika bahasa yang digunakan dalam perdagangan adalah bahasa Jawa, maka bisa dibayangkan betapa sulitnya cara berkomunikasi dalam perdagangan. Kenapa sulit? Karena bahasa Jawa memiliki beberapa tingkatan bahasa. Hal ini berbeda dengan bahasa Melayu yang tidak ada tingkatan, sehingga mudah dipelajari dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Yamin, seorang politikus sastrawan dan ahli sejarah, mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Usulan ini disampaikannya dalam pidato pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa pada masa depan bahasa yang ada di Indonesia dan kesusastraannya, hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Bahasa Melayu kemudian diangkat oleh para pemuda pada Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 di Solo menjadi bahasa Indonesia. Penamaan ini berdasarkan kepentingan politik untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia merupakan simbol. Bentuk bahasa Indonesia sama dengan bahasa Melayu, hanya namanya yang berubah. Hal itu disebabkan karena nama bahasa Melayu dianggap kedaerahan, sedangkan nama bahasa Indonesia dianggap mampu menciptakan semangat persatuan dan kesatuan masyarakat. Penamaan bahasa Indonesia tersebut tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia mulai dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia secara menyeluruh pada masa penjajahan Jepang. Pada masa itu, masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Belanda, tetapi bahasa pribumi atau bahasa asli masyarakat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengangkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia, bab 25 pasal 36. Jadi, bahasa Indonesia bertambah kedudukan sebagai bahasa negara selain sebagai bahasa nasional. Semenjak kelahirannya, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan tersebut terjadi karena adanya pembinaan yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti bangsawan, pers, pemerintah, dan masyarakat luas. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukannya berada di atas bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia ini tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Sebuah semboyan berbunyi, bahasa menunjukkan bangsa. Demikian juga dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai jati diri atau identitas bangsa. Melalui bahasa yang digunakan dapat diketahui asal seseorang. Melalui bahasa yang digunakan juga dapat diketahui sifat atau perangai seseorang. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa layaknya sebuah identitas. Keberadaan bahasa pun haruslah menjadi sebuah kebanggaan. Bahasa Indonesia sebagai salah satu wujud budaya sudah selayaknya mendapat perhatian lebih. Tanamkanlah rasa bangga berbahasa Indonesia. Tidak semua negara memiliki bahasa nasional. Misal, Malaysia yang berbahasa nasional bahasa Melayu dan Inggris. Singapura berbahasa nasional bahasa Inggris. Dengan bangga, Indonesia menyatakan bahwa bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Tidak semua negara memiliki bahasa nasional. Misal, Malaysia yang berbahasa nasional bahasa Melayu dan Inggris. Singapura berbahasa nasional Inggris. Dengan bangga, Indonesia menyatakan bahwa bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung. Indonesia adalah negara kepulauan. Jumlah pulau-pulau itu mencapai ratusan. Namun hanya beberapa di antaranya yang berpenghuni dan bernama. Penghuni tiap pulau memiliki bahasa yang berbeda. Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan lainnya. Tiap-tiap pulau yang ada di wilayah Indonesia memiliki bahasa yang berbeda-beda, maka dari itu alat komunikasi yang digunakan untuk menyatukan perbedaan tersebut adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan itu memiliki makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman suku, ras, agama, dan budaya tidak kemudian menyebabkan Indonesia terpisah. Perbedaan yang ada tidak menutup kemungkinan untuk dapat menimbulkan perpecahan. Makna sebuah kata di suatu tempat dapat berbeda dengan di tempat lain. Misalnya kata beli, di Cirebon berarti tidak, sedangkan di Bali berarti kakak. Perbedaan makna ini sangat rentan terhadap konflik. Salah sedikit dalam berbahasa akan berdampak besar. Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia sangat membantu dalam mengatasi perbedaan makna tersebut. Materi selanjutnya adalah mengenai fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa negara, bahasa persatuan, bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. 1. Sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara lebih dikarenakan dalam faktor administrasi. Artinya, bahasa Indonesia digunakan dalam segala hal yang berkait dengan dokumen, arsip, dan administrasi lain. Demikian pun dengan peristiwa-peristiwa kenegaraan, baik di daerah maupun di pusat. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga digunakan dalam dunia pendidikan dari kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
arsip, dokumen, dan tingkat pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa persatuan. Hal ini sudah diuraikan di atas bahwa keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia begitu banyak. Keberagaman suku ini juga diikuti oleh keberagaman bahasa. Indonesia memiliki 718 bahasa. Perbedaan bahasa yang ada dapat menimbulkan konflik. Oleh karenanya, keberadaan bahasa Indonesia dapat menjadi pemersatu dari keberagaman yang ada. Keberagaman Indonesia dari segi adat istiadat, pakaian, agama, dan sebagainya. Fungsi selanjutnya dalam bahasa iptek. Keberadaan bahasa Indonesia sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Telah diketahui bersama bahwa teknologi selalu berasal dari negara barat yang berbahasa asing. Demi penyebaran ilmu tersebut akan sangat efektif bila menggunakan bahasa Indonesia bagi para pelajar dan masyarakat Indonesia. Fungsi yang keempat sebagai bahasa pembangunan. Disadari atau tidak, bahasa Indonesia telah membantu kelancaran pembangunan, baik fisik maupun psikis. Semakin penduduk Indonesia mengerti, memahami, dan menggunakan bahasa Indonesia, maka pembangunan akan semakin lancar. Misalnya di daerah pedalaman, selama ini pertanian yang dilakukan masih menggunakan sistem tradisional. Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka pertanian yang dilakukan tidak lagi tradisional. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.